Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-10 mata kuliah Geometri Analitik bersama saya Fitri Azana Kumala. Pada pertemuan ke-10 ini kita masih melanjutkan materi pertemuan ke-9 yaitu tentang elips. Akan tetapi pada pertemuan ke-10 ini yang akan kita bahas adalah tentang garis singgung pada elips. Kita perhatikan di sini, garis singgung dari suatu elips ini adalah garis yang memotong elips di sebuah titik. Garis singgung pada suatu elips dapat ditentukan apabila gradiennya diketahui, titik singgungnya diketahui, atau garis singgung melalui sebuah titik di luar elips diketahui. Pada gambar terlihat di sini ada dua buah garis singgung dari suatu elips, di mana garis singgung tersebut memotong elips di sebuah titik. Pertama, akan kita bahas tentang persamaan garis singgung yang mempunyai kemiringan atau gradien tertentu. Jadi misalkan kita akan cari persamaan garis singgung dari suatu elips yang persamaannya adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Persamaan elips ini kita notasikan sebagai persamaan yang pertama. Karena kemiringan atau gradien dari garis singgung itu sudah diketahui, maka garis singgung dari elips tersebut dapat dituliskan sebagai y sama dengan mx ditambah c. Jadi kita ingat-ingat ya, jika kita akan membentuk suatu persamaan garis yang gradiennya diketahui, maka di sini persamaan garis tersebut dapat dinyatakan sebagai y sama dengan mx ditambah c. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya, persamaan dua tersebut kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Kita ingat tadi persamaan pertama adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Sehingga jika kita substitusikan ya y-nya itu sebagai mx ditambah c, maka tinggal kita ganti saja y tersebut dengan mx ditambah c, sehingga kita tuliskan di sini x kuadrat per a kuadrat ditambahkan dengan kuadrat dari mx plus c dibagi dengan b kuadrat, ini sama dengan 1. Persamaan tersebut akan kita samakan penyebutnya. Di sini kita kalikan ya, x kuadrat dikalikan dengan b kuadrat lalu ditambahkan dengan kuadrat dari mx plus c dikalikan dengan a kuadrat dibagi dengan penyebut kali penyebut, yaitu a kuadrat dikali b kuadrat, ini sama dengan 1. Selanjutnya akan kita kalikan silang. Di sini x kuadrat b kuadrat plus kuadrat dari mx plus c dikali a kuadrat dikalikan 1, hasilnya adalah x kuadrat b kuadrat plus kuadrat dari mx plus c dikalikan dengan a kuadrat sama dengan atas kali bawah, yaitu 1 kali a kuadrat b kuadrat, hasilnya adalah a kuadrat b kuadrat. Selanjutnya kita akan uraikan di sini kuadrat dari mx plus c ini sama dengan m kuadrat x kuadrat ditambah 2mxc ditambah c kuadrat. Selanjutnya di sini kita akan buka kurungnya. Yang lain tetap ya, di sini x kuadrat b kuadrat ditambah dengan m kuadrat x kuadrat dikali a kuadrat, lalu ditambah dengan 2mxc dikali a kuadrat, lalu ditambah dengan c kuadrat a kuadrat, ini sama dengan a kuadrat b kuadrat. Selanjutnya a kuadrat b kuadrat yang ada di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri. Tadinya positif pindah ke kiri jadi negatif. Lalu di sini kita kelompokkan ya suku-suku yang sejenis. Di sini x kuadrat kita keluarkan. Lalu sisa yang di dalam kurung yaitu b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat. Lalu di sini variabel x ya, koefisiennya adalah 2mc a kuadrat. Lalu di sini ditambahkan dengan a kuadrat c kuadrat min a kuadrat b kuadrat, ini sama dengan 0. Nah, terlihat di sini ini adalah persamaan kuadrat di mana variabelnya adalah x. Selanjutnya kita tahu bahwa garis singgung dari suatu elips itu memotong elips pada satu titik saja. Maka persamaan kuadrat itu harus mempunyai penyelesaian yang kembar. Nah, oleh karena itu harus diskriminannya itu adalah sama dengan 0. Sehingga di sini akan kita sama dengankan dengan 0 ya nilai diskriminannya. Jika kita ingat, nilai diskriminan atau D itu sama dengan B kuadrat min 4AC, di mana A ini adalah koefisien dari X kuadrat, lalu di sini koefisien dari X ini adalah B, dan konstantanya yaitu ini adalah C.
Sehingga tinggal kita hitung saja di sini. Kuadrat dari 2mCA kuadrat dikurangi dengan 4 kali B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat, lalu dikalikan dengan A kuadrat C kuadrat min A kuadrat B kuadrat, ini sama dengan 0. Ini tinggal kita uraikan saja ya. Kuadrat dari 2mCA kuadrat hasilnya adalah 4m kuadrat C kuadrat A pangkat 4. Lalu di sini kita kalikan ya, B kuadrat kali A kuadrat kali C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat kali B pangkat 4 ya, karena di sini pangkat 2, yang kanan ini pangkat 2, maka ketika kita kalikan ya pangkatnya dijumlah sehingga di sini B pangkat 4. Lalu di sini kita kalikan A kuadrat M kuadrat dikali A kuadrat C kuadrat, hasilnya adalah A pangkat 4 M kuadrat C kuadrat. Lalu di sini kalikan juga A kuadrat M kuadrat dengan negatif A kuadrat B kuadrat, hasilnya adalah negatif A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat, ini sama dengan 0 ya. Selanjutnya akan kita buka kurungnya di sini, negatif 4 dikalikan semua yang ada di dalam kurung, sehingga yang ada di dalam kurung ini kita kalikan semua dengan negatif 4 ya. Sehingga kita tulis di sini 4m kuadrat C kuadrat A pangkat 4 ini dikurangi dengan negatif 4a kuadrat B kuadrat C kuadrat, lalu ditambah, ini karena negatif kali negatif ya, hasilnya positif, 4a kuadrat B pangkat 4, lalu dikurangi dengan 4a pangkat 4 M kuadrat C kuadrat, lalu ditambah dengan 4a pangkat 4 M kuadrat B kuadrat, ini sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini, ini ada yang hasilnya 0 ya, karena 4M kuadrat C kuadrat A pangkat 4 dikurangi dengan 4A pangkat 4M kuadrat C kuadrat, ini hasilnya adalah 0, sehingga bisa kita coret. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 4A kuadrat B kuadrat C kuadrat, ini sama dengan 4A kuadrat B pangkat 4 ditambah dengan 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat. Sehingga nilai C kuadrat itu adalah 4A kuadrat B pangkat 4 ditambah dengan 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat dibagi dengan 4A kuadrat B kuadrat. Jika kita sederhanakan di sini C kuadratnya adalah sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Dan C-nya di sini kita akar ya, kedua ruas, sehingga hasilnya adalah C sama dengan plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Selanjutnya, karena nilai C ini sudah kita ketahui, yaitu plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, maka persamaan garis singgungnya itu dapat kita cari, yaitu tinggal kita substitusikan saja ke persamaan Y sama dengan MX plus C, sehingga di sini kita dapatkan Y adalah sama dengan MX plus minus akar B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Nah, kita lihat di sini untuk elips yang pusatnya di P, Q, di mana elipsnya itu mempunyai persamaan X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan gradien atau kemiringannya adalah M, maka persamaan garis singgung dari elipsnya adalah sebagai berikut. Jadi tinggal kita kurangi saja Y tadi ini dengan ordinat dari titik yang pusat ya. Di sini Y dikurangi Q ini sama dengan M dikalikan dengan X yang dikurangi dengan absis dari titik pusat, lalu plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, ini tetap ya. Selanjutnya, setelah kita bahas tentang persamaan garis singgung elips apabila gradien atau kemiringannya diketahui, maka kali ini kita akan bahas tentang persamaan garis singgung elips apabila titik pada elips itu diketahui. Jadi misalkan di sini ada titik yaitu P yang koordinatnya adalah x1, y1 yang terletak pada elips, di mana persamaan elipsnya adalah x kuadrat per A kuadrat ditambah y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini kita notasikan sebagai persamaan pertama. Maka titik P yang terletak pada elips tersebut akan memenuhi persamaan elips, yaitu ketika kita substitusikan ya ke persamaan elipsnya itu akan bernilai benar ya, sehingga di sini X ini kita substitusi dengan X1 dan Y ini kita substitusi dengan Y1, sehingga kita dapatkan persamaan yaitu X1 kuadrat dibagi dengan A kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat dibagi dengan B kuadrat, ini sama dengan 1. Kita notasikan persamaan tersebut sebagai persamaan yang ketiga.
Selanjutnya, apabila kita akan membentuk persamaan garis di mana ada titik yang kita ketahui, maka di sini persamaan tersebut kita tuliskan dalam bentuk Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1, di mana X1 ini adalah absis dari titik yang diketahui, sementara Y1 adalah ordinat dari titik yang diketahui. Nah, jika persamaan 4 ini kita substitusikan ke persamaan elips, maka di sini akan kita peroleh X kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y-nya kita gantikan dengan M dikali X min X1 ditambah Y1 ya. Ini kita kuadratkan lalu dibagi B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya di sini akan kita samakan ya penyebutnya, atas kali bawah ditambah atas kali bawah ya, dibagi dengan bawah kali bawah, ini sama dengan yang di ruas kanan. Sehingga kita tuliskan X kuadrat dikalikan dengan B kuadrat ditambah dengan A kuadrat dikalikan dengan M X min 1 ditambah Y1 kuadrat dibagi dengan bawah kali bawah, yaitu A kuadrat kali B kuadrat, ini sama dengan 1. Selanjutnya di sini akan kita kalikan silang ya, berarti X kuadrat B kuadrat ditambah A kuadrat kali M kali X min 1 ditambah Y1 dikuadratkan, ini kali 1, karena yang di ruas kanan ini penyebutnya ini 1 ya, maka tetap di sini ini sama dengan atas kali bawah, berarti 1 kali A kuadrat B kuadrat, hasilnya adalah A kuadrat B kuadrat. Selanjutnya di sini kita akan balik ya, karena ini komutatif, X kuadrat B kuadrat itu sama dengan B kuadrat X kuadrat. Lalu selanjutnya di sini akan kita uraikan ya apa yang ada di dalam kurung. Ini bentuk kuadrat, maka akan kita kuadratkan ya. M dikali X min 1 dikuadratkan, maka hasilnya adalah M kuadrat X min 1 dikuadratkan ditambah dengan 2 kali M kali X min 1 dikali Y1 ditambah dengan Y1 kuadrat. Ini sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kita ingat ya, A plus B jika kita kuadratkan, maka di sini sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi kita gunakan ini ya. Selanjutnya di sini akan kita buka kurungnya ya, karena X min 1 kuadrat ini belum kita uraikan ya, maka kita uraikan dulu. Di sini X kuadrat min 2X X1 plus X1 kuadrat. Lalu di sini kita juga akan buka kurungnya ya, 2M kali X kali Y1 dikurangi dengan 2 kali M kali X1 kali Y1. Ini tandanya negatif ya, maka ini negatif. Lalu ditambah dengan Y1 kuadrat, ini tetap ya. Selanjutnya kita buka lagi kurungnya, maka di sini akan kita dapatkan B kuadrat kali X kuadrat ditambah dengan A kuadrat kali M kuadrat kalikan X kuadrat min 2X X1 plus X1 kuadrat, lalu ditambah dengan A kuadrat kalikan suku yang kedua ya, yaitu 2M X Y1, lalu A kuadrat dikalikan negatif 2M X1 Y1 ya, hasilnya adalah negatif A kuadrat 2M X1 Y1. Ini kita kalikan lagi ya, A kuadrat kalikan suku yang terakhir ya, yaitu A kuadrat Y1 kuadrat. Yang ada di ruas kanan ini kita pindah ke ruas kiri sekalian ya, yang tadinya positif pindah ke kiri jadi negatif. Ini kita buka lagi kurungnya sampai benar-benar terbuka semua kurungnya. Di sini A kuadrat M kuadrat X kuadrat min A kuadrat M kuadrat kalikan dengan 2 kali X1 kali X ya, lalu ditambah dengan A kuadrat M kuadrat X1 kuadrat. Di sini kita akan kelompokkan suku-suku yang sejenis. Untuk yang memuat X kuadrat ini kita pisah, yang memuat X kita pisah juga, lalu yang memuat konstanta ini juga kita pisah. Nah, setelah kita dapatkan di sini bentuk yang paling sederhana setelah kita kelompokkan suku-sukunya, maka terlihat bahwa persamaan tersebut adalah persamaan kuadrat di mana variabelnya adalah variabel X. Nah, kita ingat bahwa garis yang ketiga itu tadi penyinggung kurva elips ya, otomatis sama seperti sebelumnya ya, persamaan kuadrat itu harus punya penyelesaian yang kembar, atau dengan kata lain akar-akarnya itu harus sama. Oleh karena itu nilai diskriminannya itu harus sama dengan 0. Kita harus cari ya nilai diskriminannya, kita sama dengankan dengan 0. Rumusnya masih sama dengan yang tadi ya, B kuadrat min 4AC. Inilah nilai diskriminan ya.
Ingat B adalah koefisien dari X, berarti ini 2A kuadrat MY1 dikurangi 2A kuadrat M kuadrat X1, ini adalah B-nya. Lalu dikurangi dengan 4 kali A adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, dikalikan dengan C-nya adalah konstanta, yaitu A kuadrat M kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat min 2A kuadrat M X1 Y1 min A kuadrat B kuadrat. Ini sama dengan 0. Ini kita uraikan ya, ini bentuk kuadrat, masih sama seperti tadi ya. Kita gunakan konsep A min B kuadrat, ini sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Ini tinggal diuraikan saja. Lalu ini juga kita buka kurungnya ya. Ini kita buka, kalikan satu-satu suku-sukunya sehingga bisa saling menghilangkan ya, hasilnya 0. Maka di sini sisanya adalah negatif 4B kuadrat A kuadrat M kuadrat X1 kuadrat dikurangi 4B kuadrat A kuadrat Y1 kuadrat ditambah dengan 8B kuadrat A kuadrat M X1 Y1 ditambah 4B pangkat 4A kuadrat ditambah dengan 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita kelompokkan lagi ya, sama seperti yang sebelumnya. Kita kelompokkan suku-suku yang sejenis yang memuat M kuadrat dan M ini dikeluarkan sehingga akhirnya di sini terbentuk persamaan kuadrat di mana variabelnya adalah M ya. Nah, selanjutnya ini kita bisa sederhanakan ya. Setiap sukunya kita bagi dengan 4A kuadrat B kuadrat agar bentuknya lebih sederhana. Maka di sini kita dapatkan hasilnya adalah A kuadrat min X1 kuadrat kali M kuadrat ditambah 2X1 Y1 kali M dikurangi Y1 kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya kita keluarkan di sini yang memuat A kuadrat ya, sehingga kita tulis A kuadrat dikali 1 min X1 kuadrat per A kuadrat dikali M kuadrat. Lalu suku yang selanjutnya ini tetap ya, kita tuliskan 2X1 Y1 kali M. Lalu ini juga kita keluarkan B kuadratnya ya. Berarti di sini ditambah dengan B kuadrat dikali 1 min Y1 kuadrat per B kuadrat. Ini sama dengan 0. Lalu selanjutnya persamaan yang 3 itu disubstitusikan ke persamaan yang kelima ini. Kita tahu tadi bahwa X1 dikuadratkan dibagi A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat, ini sama dengan 1 ya. Sehingga di sini Y1 kuadrat per B kuadrat ini pindah ke kanan, berarti sama dengan 1 min X1 kuadrat per A kuadrat ya. Sehingga di sini kita bisa gantikan 1 min X1 kuadrat per A kuadrat dengan Y1 kuadrat per B kuadrat. Begitu juga untuk suku yang ketiga di sini 1 min Y1 kuadrat per B kuadrat, ini juga bisa kita gantikan dengan X1 kuadrat per A kuadrat. Persamaan yang terakhir ini kita notasikan sebagai persamaan yang ke-6. Selanjutnya persamaan ke-6 ini adalah persamaan kuadrat, maka akan kita cari penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan rumus ABC ya. Jadi di sini karena variabelnya adalah M ya, maka M12 ya itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya, dimana A-nya adalah koefisien dari M kuadrat, ini adalah A-nya, lalu B-nya ini adalah koefisien dari M, lalu di sini C-nya itu adalah konstanta yang termuat dalam persamaan kuadrat tersebut. Sehingga di sini M tersebut kita tuliskan sebagai negatif 2X1Y1 plus minus akar B kuadrat, berarti kuadrat dari 2X1Y1 min 4 kali A-nya adalah A kuadrat Y1 kuadrat per B kuadrat dikalikan dengan C-nya adalah B kuadrat kali X1 kuadrat per A kuadrat dibagi dengan 2A, berarti 2 kali A adalah koefisien dari M kuadrat yaitu A kuadrat kali Y1 kuadrat per B kuadrat. Selanjutnya di sini kita akan kuadratkan dulu 2X1Y1, hasilnya adalah 4X1 kuadrat Y1 kuadrat. Yang lain ini masih tetap, dan di sini kita bisa coret ya, ini ada B kuadrat, ini bisa kita coret, dan ada A kuadrat ya, ini kurang geser, A kuadrat juga bisa kita coret ya.
Sehingga di sini bentuk yang lebih sederhana dari M tersebut adalah min 2x1 y1 plus minus akar 4x1 kuadrat y1 kuadrat dikurangi 4x1 kuadrat y1 kuadrat per 2 kali a kuadrat y1 kuadrat per b kuadrat. Selanjutnya di sini yang ada di dalam akar ini habis ya, karena 4x1 kuadrat y1 kuadrat dikurangi 4x1 kuadrat y kuadrat ini 0. Maka kita tulis di sini akar dari 0 ya, yang lain ini masih tetap. Dan di sini M tersebut kita tuliskan sebagai negatif 2x1y1 per 2a kuadrat y1 kuadrat per b kuadrat. Selanjutnya di sini bisa kita lihat bahwa min 2x1y1 per 2a kuadrat y1 kuadrat per b kuadrat ini kita bisa nyatakan sebagai negatif 2x1y1 kali b kuadrat per 2a kuadrat y1 kuadrat. Kita bisa coret di sini 2-nya ya. Lalu di sini y1-nya ini kita hilangkan 1 sehingga kita bisa tuliskan M ini sebagai negatif x1 kali b kuadrat dibagi dengan a kuadrat kali y1. M yang telah kita dapatkan yaitu persamaan ke-7 itu kita akan substitusikan ke persamaan garis yang akan kita cari, yaitu y min y1 sama dengan M kali x min x1, sehingga kita dapatkan y min y1 itu sama dengan min x1 per a kuadrat dikali b kuadrat per y1 dikalikan dengan x min x1. Selanjutnya di sini kita buka kurungnya ya, ini perkalian biasa sama seperti yang sebelumnya. Jadi min x1 b kuadrat per a kuadrat y1 ini kalikan dengan x, lalu min x1 kali b kuadrat per a kuadrat y1 ini dikalikan dengan negatif x1. Ini hasilnya, lalu dikalikan silang ya, atas kali bawah ditambah atas kali bawah dibagi dengan bawah kali bawah. Hasilnya adalah min x1 b kuadrat x ditambah x1 kuadrat b kuadrat per a kuadrat y1. Selanjutnya di sini akan kita kalikan silang ya, atas kali bawah ini sama dengan atas kali bawah. Sehingga y dikali a kuadrat y1 ya, ini dikurangi dengan a kuadrat y1 kuadrat ini sama dengan negatif x1 b kuadrat x ditambah x1 kuadrat b kuadrat. Kedua ruas selanjutnya akan dibagi dengan a kuadrat b kuadrat. Inilah hasilnya. Kemudian kita akan pindah ruas. Jadi di sini x1x dibagi dengan a kuadrat ditambah dengan y1y dibagi dengan b kuadrat. Ini berarti tinggal pindah saja ke ruas kiri ya. Lalu yang y1 kuadrat per b kuadrat ini tandanya negatif. Tadinya negatif pindah ke kanan jadi positif ya. Dan selanjutnya dari persamaan yang ketiga tadi kita tahu bahwa x1 kuadrat per a kuadrat ditambah dengan y1 kuadrat per b kuadrat ini sama dengan 1. Maka di sini ruas kanannya ini adalah sama dengan 1 ya. Nah, di sini x1x per a kuadrat plus y1y per b kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan garis singgung elips yang melalui titik pada elips. Selanjutnya, bagaimana jika elips tersebut berpusat bukan di 0,0 ya, akan tapi di sebuah titik tertentu yang koordinatnya adalah p, q. Maka di sini persamaan garis singgungnya adalah sebagai berikut. x1 dikurangi p dikalikan dengan x min p dibagi dengan a kuadrat ditambah dengan y1 min q dikali y min q dibagi dengan b kuadrat ini sama dengan 1. Selanjutnya, setelah kita bahas tentang persamaan garis singgung elips apabila kemiringan atau gradiennya diketahui, lalu yang kedua tadi persamaan garis singgung elips apabila titik pada elips itu diketahui, maka kali ini yang ketiga kita akan bahas tentang persamaan garis singgung elips yang melalui titik di luar elips ya. Jadi misalkan di sini ada sebuah titik yaitu titik A yang koordinatnya adalah x1, y1. Ini adalah titik singgung pada elips x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 yang kita notasikan sebagai persamaan pertama. Maka di sini persamaan garis singgungnya adalah x1x per a kuadrat ditambah dengan y1y per b kuadrat ini sama dengan 1. Selanjutnya, karena titik A tersebut pada elips, maka otomatis ketika kita substitusikan koordinatnya pada persamaan elips x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, maka nilainya benar ya. Sini kita substitusikan, berarti hasilnya adalah x1 kuadrat per a kuadrat ditambah dengan y1 kuadrat per b kuadrat ini sama dengan 1.
Ini kita notasikan sebagai persamaan yang ketiga. Nah, dari persamaan 1 dan 3 ini kita dapat cari absis dan ordinat dari titik singgung, sehingga pada akhirnya akan dapat diperoleh persamaan garis singgungnya. Sekian perkuliahan geometri analitik pertemuan ke-10. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-11 minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.